Halo sahabat selaras, Sahabat Selaras, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Oke, kali ini kami akan mewawancarai Pak Kris Mamusung. Beliau adalah founder daripada Selaras Akademi Indonesia. Nah, untuk pertama kali silahkan dikenalkan Pak Kris, mungkin karena banyak teman-teman yang belum tahu tentang Selaras Akademi dan Pak Kris Mamusung. Silahkan. baik, terima kasih Pak Bagus kesempatannya. Sahabat Selaras, izin memperkenalkan diri, nama saya dengan Kris Mamusung. Saya selama ini kurang lebih sekitar 26 tahun bekerja di konsultan khususnya di investigasi, lalu bidang-bidang security, safety, risk management, loss prevention, bidang bisnisnya atau usahanya di perusahaan-perusahaan di retail, di home furnishing, di bank, di FMCG dan seterusnya. Nah, kebetulan kita dipercaya di bidang investigasi atau di bidang security. Nah, untuk itu kurang lebih sejak tahun 2020 kita mau berbagi ya terkait dengan pengalaman kita atau kemampuan kita khususnya di bidang safety, security, risk management dan self defense. Kebetulan saya juga hobi dengan self defense, maka dari itu adanya PT Selaras Akademi Indonesia. Demikian Pak Bagus. Oke. Kalau boleh tahu, Selaras Akademi Indonesia itu di bidang apa aja? Mungkin tadi sudah dijelaskan di depan, tapi mungkin lebih spesifik, pemirsa biar lebih jelas. Silakan Pak Kris. Terima kasih. Jadi Selaras Akademi Indonesia intinya ingin berbagi atau mengedukasi, khususnya kita memberikan training ya kepada corporate, kepada masyarakat lewat konten kita di media sosial yang bersentuhan dengan safety, security, dan self defense. Kebetulan saya juga hobi di situ. Di lain pihak kita juga kadang-kadang juga melakukan consulting terkait dengan kebutuhan dari corporate ya, kebutuhan dari internal permasalahan keamanan atau kita melakukan audit. Begitu juga dengan kita lengkapi juga dengan penyusunan terkait dengan kelengkapan daripada keamanan alat-alat safety dan security-nya. Baru nanti tindak lanjutnya adalah memberikan pembekalan training-training baik kepada corporate atau kepada edukasi kepada masyarakat. Kira-kira gitu Pak Bagus. Oke. Kalau boleh lebih didetailkan Pak Kris, untuk di bidang security itu apa aja sih yang ditawarkan atau kemudian apakah yang dilakukan Selaras sehubungan dengan consulting dan trainingnya itu? Baik, jadi kalau pada umumnya atau pada pokoknya dari kita BUJP itu adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan yang diberikan kewenangan untuk memberikan edukasi kepada khususnya Satpam. Nah, dari Mabes Polri kita ada 3 tingkatan. Garda Pratama untuk anggota, lalu Garda Madya untuk para Danru, lalu yang terakhir ada Garda Utama untuk para Chief Security. Itu yang basic yang bersertifikasi. Nah, selebihnya yang non akademik ya kita bisa kasih kepada rekan-rekan atau corporate untuk para anggota keamanannya terkait dengan yang misalnya basic security, basic intelligence atau cyber yang biasa kita berikan ya, atau basic safety dan seterusnya. Nah, jadi kita biasanya melihat daripada kebutuhan dari masing-masing corporate apa, dari situ baru kita arahkan kepada sertifikasi buat para satpamnya gitu. Nah, jadi banyak yang non akademis yang kita berikan juga ya berdasarkan dari kebutuhan dan pengalaman kita ada, termasuk tadi safety-nya, nggak hanya security-nya tapi misalnya foresight-nya atau firefighters-nya kita bentuk, atau kita bentuk dari tim tanggap daruratnya, atau kita juga berikan pembekalan terkait dengan fire drill, evakuasi drill dan seterusnya. Kira-kira gitu. Ya. Ya, seperti kemarin saya sempat ngikutin untuk safety and security awareness di salah satu perusahaan ya. Jadi memang seharusnya setiap usaha perusahaan itu awareness terhadap security sama safety ya Pak ya. Ya itu perlunya apa Pak? Coba mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu di sini. Jadi berdasarkan pengalaman kita
Yang paling penting sebenarnya adalah awareness-nya harus kita bangun dulu. Kita punya alat-alat bagus, kita punya SOP bagus, tapi kalau belum ada pembekalan atau belum ada penyeragaman pemahaman terkait dengan basic safety atau security awareness itu jadi sia-sia. Jadi akan selalu ada pelanggaran-pelanggaran. Karena yang paling penting sebenarnya yang paling susah ya memanage manusianya, ya. Sumber daya manusia itu yang agak sulit. Ya kalau kita punya uang besar atau banyak, alat-alat semua tersedia, tapi ya karena memanage manusia itu yang paling susah, maka dari itu kita harus samakan dulu persepsinya terkait dengan awareness kebutuhan daripada safety security tadi. Dan itu harus inline dengan para pimpinannya. Ya terutama ya apakah direktur utamanya atau direktur-direkturnya itu harus inline gitu ya. Nah, baru ke bawahnya punya manajer-manajer, baru kepada karyawan-karyawannya. Semua udah inline bahwasanya begitu pentingnya safety, ya, begitu pentingnya keamanan, dan begitu semuanya harus dipahami bahwasanya safety dan security itu adalah tugas kita bersama, bukan tugasnya satpam, tugasnya bagian pimpinan, manajer, ya tugas kita semua. Nah, maka dari itu pembekalan yang biasa kita berikan adalah basic safety security awareness-nya harus kita bangun dulu. Gitu Pak Bagus. Ya, karena kebanyakan kalau di kantor-kantor atau di tempat usaha itu orang tuh nggak aware ya Pak ya, kadang-kadang tentang misalkan nanti kalau terjadi kebakaran gara-gara kabelnya itu nggak safe ataupun kayak meletakkan alat-alat itu tidak safe karena tidak ada awareness ya, jadi tidak ada, mereka tidak ngeh, tidak cuek, dan dianggap itu adalah tugas daripada satpam, rata-rata ini tugasnya satpam atau cleaning service atau apa, padahal tadi Pak Kris ngomong tadi kalau itu tanggung jawab kita semua ya kan. Kalau pas lagi kita di lokasi gitu, masa kita diam aja tahu barang nggak bener ya kan. Setidaknya kita aware. Itu kemarin di salah satu perusahaan itu kita juga mengadakan training untuk awareness itu, safety sama security itu, dan antusiasnya bagus sekali. Mereka juga baru ngerti bahwa ternyata kita harus aware ini gitu. Dan kita selalu mengadakan itu ya Pak ya, training-training itu ya Pak ya. Dan sebaiknya kalau saya menyarankan bagi para perusahaan ataupun organisasi atau harus dibangun security and awareness ya Pak ya, tadi. Karena banyak sudah kejadian kebakaran, kayak contohnya di dekat rumah saya itu, di komplek itu, gara-gara nggak awareness masalah colokan handphone, itu sampai kebakaran, sampai memanggil pemadam kebakaran karena tidur sambil di-charge sambil dipakai, nggak tahu mungkin dia lupa matiin, akhirnya kebakaran. Sampai satu komplek heboh ketika pemadam kebakaran. Nah, ternyata memang bukan hanya untuk perusahaan, di perorangan, di rumah tangga juga ya Pak ya? Coba bisa dijelaskan Mbak. Jadi secara analisa pengalaman selama ini, apa yang diberikan terkait dengan keilmuan safety dan security atau first aid atau firefighters itu malah kepakainya mungkin sekitar 80-90% malah di lingkungan luar daripada perusahaan. Ya, di keluarga sendiri, penanganan P3K-nya, atau di jalan lagi ada kecelakaan dan sebagainya, bagaimana melakukan CPR dan sebagainya, atau di rumah dan seterusnya. Jadi memang ilmu itu harus diberikan kepada masing-masing. Ya kalau di luar negeri malah anak-anak SD bahkan di bawah itu malah udah diajarkan bagaimana itu pentingnya keilmuan tentang safety dan security. Izin mungkin boleh promosi ya. Berarti biasanya karena kita core-nya sebenarnya di investigasi, biasanya ada beberapa kasus penanganan kasus-kasus internal dari perusahaan, itu yang kita lakukan dulu. Lalu langkah kedua kita adalah melakukan scoring atau kita melakukan assessment ya atau audit berdasarkan pendekatan pada perspektif safety dan security. Dari situ kita tahu mana saja sih yang kurang gitu ya. Nah, kalau udah begitu baru kita perbaiki ya segala SOP-nya, lalu perlengkapan alat-alat safety dan security-nya. Nggak hanya cukup di situ. Karena tadi di awal ada penanganan kasus, ya supaya kita udah perbaiki semua tadi misalnya kekurangan-kekurangan di korporat tersebut, kita dampingi. Ya, terakhirnya tahap ketiga biasanya dengan training-training, karena memastikan bahwasanya SOP-nya itu yang kita udah adjust, udah dilakukan, ya kita pendampingan dengan adakan training-training sesuai dengan kebutuhan. Gitu Pak Bagus. Ya, mungkin banyak rekan-rekan juga masih belum paham ya, nih mumpung ada Pak Kris, kita
bedah lebih dalam lagi ya tadi tentang apa namanya safety and security tadi ya. Bahwasanya itu memang perlu ya kan. Termasuk hal-hal yang safety dan security yang buat rumah tangga apa di rumah ataupun individu, misalkan kalau keluar malam-malam, kita kan kalau nggak aware ini daerah bahaya atau enggak, itu kan termasuk dalam awareness ya Pak ya? Ya kan? Kadang-kadang orang nggak ngeh, akhirnya ditodong atau apa, udah tahu malam-malam bawa perhiasan atau bawa benda berharga, sehingga dijamret ataupun berisiko. Kemudian di public space ya yang rame, naruh tas atau apa sembarangan tanpa aware sama ini, dianggap itu aman, dan itu sudah banyak kejadian apa di viral ya, apa di CCTV orang ngambil tas dengan gampangnya dengan itu. Nah itu mungkin banyak yang belum aware gitu. Makanya dari Selaras Academy ini kita juga sering mengadakan beberapa training-training ya Pak ya, atau tentang awareness itu. Nanti kita akan banyak apa namanya series lah untuk apa namanya, mulai dari untuk perusahaan sampai untuk individu ya Pak ya nanti kita. Nah itu teman-teman, jadi apa bagus sekali dari penjelasan Pak Kris. Oke, untuk selanjutnya saya ke bidang selanjutnya adalah di self defense nih Pak. Baik. Nah, saya kenal Pak Kris ini sudah berapa 10 tahun lebih lah ya. Beliau ini adalah penggemar bela diri dan juga pelatih bela diri silat, ya kan. Nah, sekarang bagaimana Pak? Silakan diceritakan hubungannya antara bela diri dengan tadi safety and security, dan kira-kira kegiatan apa aja yang bisa diadakan oleh PT Selaras Akademi Indonesia. Terima kasih Pak Bagus. Ya memang saya dari kecil, dari sejak SD, kelas 5 SD udah memang suka bela diri sampai sekarang masih latihan terus, bahkan sampai ngajar. Nah kalau ibaratnya jurusannya ya macam-macam yang saya tekunin, bidang dari bela diri tersebut ya. Intinya membahas kaitan dengan pembicaraan tadi, kadang-kadang masyarakat tidak paham, maka dari itu kita serta berbagi ya dari konten-konten kita atau pelatihan-pelatihan kita terkait dengan awareness tadi ya, khususnya punten ya para ibu-ibu gitu ya, karena kriminal itu terjadi karena adanya kesempatan, itu satu. Yang kedua karena adanya kita telah memperlihatkan ya, misalnya kalau keluar pakai kalung, pakai emas, pakai cincin, nah itu memperlihatkan. Flexing Pak. Ya, nah berarti kan udah ngelihat. Secara nggak sadar sebenarnya kita memperlihatkan, bahkan handphone yang termahal, terlalu misalnya kita sebut merek gitu ya, iPhone gitu ya, bunyi pas dia di dalam tas, karena misalnya di pusat perbelanjaan, karena bunyi otomatis diangkat. Nah kalau diangkat berarti kan dia memperlihatkan, ada handphone bagus tuh. Nah berarti kan dia, walaupun dimasukkan, berarti kita tahu. Jadi maksudnya awareness terhadap situasi dan lingkungan. Nah kaitan dengan safety Selaras ya terkait dengan risk management juga, ya kita harus meminimalkan atau tahu akan resiko-resiko. Kita bahasanya kalau misalnya ke para anggota satpam, ya kita kalau keluar rumah, satu langkah keluar rumah itu biasanya harus meningkatkan semua panca indera kita, 5 panca indera kita harus paham tuh kenapa kalau dari sisi risk manajemennya keluar malam sama keluar siang, kalau mau ambil ATM lebih aman apa, pagi atau siang? Ya mendingan pagi dan siang, kalau malam jangan, besok aja. Dari situ kita harus lalu misalnya cara bawa tas dan sebagainya, itu yang kita berikan pelatihan-pelatihan sampai kepada mungkin kalau ke safety-nya ya kita pastikan bahwasanya kalau keselamatan itu nggak ada penggantinya, maksudnya nyawa hilang udah nggak bisa ganti. Tapi kalau handphone, dompet dan sebagainya kita masih bisa ganti. Kalau security-nya ya tentunya kita tadi harus paham kalau misalnya ke ATM di sekeliling kita aman nggak, ada motor nggak yang ngikutin, ada yang gelap atau tidak. Nah self defense-nya bagaimana penanganan kalau kita dijamret, pengamanan kalau kita misalnya dipegang dadanya atau mau ditarik, nah kita bisa ngikutin, dan cara-caranya ya ada kelas-kelasnya. Kira-kira gitu Pak. Oh ya, mungkin ada pemirsa yang belum paham perbedaan dasar antara keselamatan sama keamanan itu sendiri. Apa Pak? Silakan. Baik, saya jelaskan. Intinya adalah kalau keamanan terkait dengan aset ya, baik itu keamanan perusahaan, berarti ada gedungnya, aset-aset misalnya barang-barangnya, bahkan kepada pimpinan, bahkan ke karyawan, vendor, semua itu terkait dengan mobil dan sebagainya itu aset. Itu kalau ibaratnya kalau hilang ya berarti barang. Kalau hilang
ya berarti ada yang dirugikan dan itu bisa diganti. Ya mungkin kalau di sisi risk manajemennya ya dengan ada asuransi, dengan adanya kontrak kerja, bahwasanya kita harus ganti dan sebagainya. Dan itu masih bisa kita ganti. Nah kalau keselamatan adalah terkait dengan nyawa, ya. Berarti safety atau keselamatan. Berarti kalau kita kehilangan nyawa, udah nggak bisa ganti. Nggak bisa ganti. Cari di mana? Ya, nggak usah itu kehilangan tangan, ganti tangan buatan. Ya. Ya. Kalau lebih utamanya nyawa ya. Ya. Ya kalau tangan dan sebagainya ya paling cedera atau luka. Tapi kalau nyawa udah kita bisa. Itu beda. Secara pokoknya begitu sih. Bedanya keselamatan. Mudah-mudahan dimengerti bahasa Laras. Jadi yang duluan mana? Apa safety atau security? Ayo Pak. Baik. Kalau secara umum global di internasional selalu di tagline-nya adalah safety first ya. Berarti keselamatan safety first, ya. Teman-teman. Itu tagline-nya memang kenapa safety harus nomor satu. Dan secara keilmuan sendiri bidang-bidang pelatihan atau sertifikasi itu ya memang duluan daripada keselamatan atau safety itu yang sudah dibangun oleh dari mungkin Amerika dan Eropa. Nah, lalu ke Indonesia sudah dibangun tuh semua sertifikasi. Nah, sekarang untuk keilmuan ke security ya mudah-mudahan makin baik. Ya, sekarang sudah bagus ya soal security udah dibangun soal sertifikasi itu oleh Mabes Polri khususnya ya berterima kasih. Jadi minimal sudah sama lah walaupun kita ketinggalan dari sisi keilmuannya. Gitu, jadi yang berkembang duluan security dulu ya kalau safety, di Indonesia. Safety, Pak. Nggak, kalau di Indonesia. Safety sama. Oh, safety dulu, ya, sama. Okay. Safety dulu. Ya, udah 20 atau 30 tahun lalu safety udah mulai berkembang. Nah, security ya mungkin sekitar 10 tahun ini ke belakang. Oke, kita sudah mendengar banyak security dan safety. Nah, ini yang ada satu lagi tadi ada bidang investigasi yang belum saya paham. Nah, itu bidang apa ini? Yang kira-kira banyak yang menerka-nerka ya kan dari teman apa ini? Apakah model kayak detektif atau kayak apa gitu kan? Kata-kata investigasi itu kan kadang-kadang yang apa mengandung misterius. Nah, boleh Pak Kis cerita tentang investigasi? Baik, terima kasih. Intinya sebenarnya penggalian informasi ya yang dibutuhkan, yang kita tangkap dari sisi lawan gitu ya, lalu diproses, dianalisa untuk kebutuhan para pimpinan atau kepada kalau bisnis kepada klien. Untuk dijadikan solusi yang terbaik apa untuk penanganannya. Jadi awalnya memang sebenarnya berkembang kepada mungkin dari sisi pemerintah atau negara, tapi sekarang ini ya udah berkembang kepada sampai kepada bisnis ya, bahkan melakukan counter intelligence sesama bidang yang sama di bisnis itu mulai lakukan. Nah, seperti Laras Academy Indonesia ya melakukan investigasi terhadap corporate atau juga kepada perorangan atau keluarga juga ada. Ya kasus kecilnya misalnya tentang perselingkuhan dan sebagainya. Waduh, gitu, hati-hati yang berselingkuh. Ini udah ada tenaga investigasi untuk apa ini. Oke, kalau di corporate itu biasanya kasus-kasus apa aja sih Pak yang ditanganin ya di corporate itu? Saya baca listnya ada due diligence, terus apa lagi fraud, terus apa lagi Pak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Ya terkait dengan fraud berarti ada pelanggaran daripada sisi internal dari suatu perusahaan tersebut ya. Biasanya tentang penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Nah biasanya ada indikasi awal dari para audit gitu ya, audit corporate tersebut. Lalu dia mungkin nggak ada kemampuan untuk melakukan investigasi. Nah kita salah satunya PT Laras ya bidang servisnya adalah melakukan cari pembuktian. Nah, agak beda memang pendekatan penyelesaian solusi dari masalah-masalah fraud. Pada umumnya perusahaan biasanya manggil interview gitu atau BAP. Nah, kalau kita lakukan adalah undercover semua, samar semua. Jadi kita kayak ngumpulin puzzle semua satu-satu sampai terakhirnya kalau memang diperlukan ujungnya baru kita melakukan interview. Itu pun juga dilakukan oleh mungkin pihak SR-nya dari corporate tersebut. Terkait dengan due diligence dan sebagainya, biasa kita juga menanganin kaitannya dengan misalnya ada perusahaan yang ingin cari tahu dia mau invest gitu ya, atau dia mau berpartner. Nah, kita cari tahu backgroundnya benar gak nih, asetnya benar gak, ibaratnya performanya bagus atau enggak, atau kepada perorangan
bisanya kepada khususnya direksi, penerimaan karyawan yang level manajerial gitu ya. Nah, kita pastikan ini benar nih backgroundnya, ataukah perusahaan-perusahaannya sebelum dia bekerja ada masalah gak, atau soal kaitan dengan hubungan di masyarakat bagaimana, atau kaitan dengan medsosnya dia bagaimana. Nah, kita juga ada divisi cyber. Nah, kita lakukan pendekatan-pendekatan atau mencari bukti yang intinya sesuai atau tidak dengan omongannya si calon tersebut atau dengan CV-nya tersebut. Kira-kira gitu. Oke, termasuk tadi pemalsuan dokumen juga bisa di ini ya. Betul. Pemalsuan merek juga ya Pak ya. Betul. Di itunya. Ya. Jadi yang biasa kita lakukan adalah soal brand ya. Branding itu kan biasanya udah nomor satu yang harus dipentingkan. Maka dari itu suka ada pemalsuan atau cek harga atau misalnya dan sebagainya, itu yang kita lakukan terkait dengan brand ya. Ya kaitannya dengan biasanya cari tahu siapa yang memalsukan gitu ya. Lalu kita laporkan kepada klien gitu. Ada satu lagi yang menarik di salah satu layanan daripada Selaras ini adalah LVA. Itu apa itu Pak itu? Kalau boleh tahu. Sekedar info aja, jadi PT Selaras Akademi Indonesia itu mempunyai kurang lebih sekitar 15 tenaga ahli yang profesional di bidangnya masing-masing. Salah satunya layer voice analysis, itu ada rekan kita namanya Handoko Gani, dia bersertifikasi dan kita mempunyai alat terkait dengan layer voice analysis tersebut, ya menyatakan bahwasanya ya kalau pada umumnya memakai deteksi ya, lie detector dan sebagainya. Nah ini ada alat yang dari software dari Israel, cukup memerlukan mic dan software dari laptop. Dari pertanyaan itu ada yang bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari situ ketahuan tuh kira-kira ini merah, kuning, hijau, dalam arti ini potensinya besar bohongnya dan sebagainya. Kurang lebih gitu untuk mendeteksi soal kebohongan daripada tapi dari suara atau dari apa suara, itu? Dari suara, gelombang suara ya bisa gelombang diketahui. suara. Gelombang suara. Jadi dari frekuensi atau gelombang. Oh, jadi semacam di interview gitu, terus kemudian didetek pakai software tadi ya. Betul. Pakai software tadi ada indikator dia ini ngomong benar atau bohong gitu ya. Betul. Oh, oke. Bisa diinterview atau nggak hanya dia menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis gitu. Jadi kita tempatkan pada satu ruangan dan tinggal jawab, tapi dia harus lisan karena getaran itu yang diukur. Oh, gitu. jadi nggak bisa bohong itu kita ngomongnya tenang tapi bohong, walaupun tenang bohong ataupun kita gemeter tapi bener-bener, nah itu bisa kedetek ya Pak ya di situ. Saking ya AI lah ya itu. Sekarang kan zamannya AI yang bisa ngedetek sampai teknologi. Oke, berikutnya satu lagi tentang kalau untuk personal tuh biasanya apa Pak kalau untuk investigasi? Tadi udah disampaikan misalkan kasus perselingkuhan, kasus mencari orang atau apa yang sepele-sepele misalkan kayak kendaraan atau apa ya itu bisa ya Pak ya itu. Bisa. Spesifik pertanyaan gimana? Mau tanya apanya? Yang untuk kasus perselingkuhan tuh seperti apa itu? Sampai sejauh apa maksudnya? Pembuktiannya atau gimana? Kan itu hal yang sensitif ya, teman-teman. Jadi apakah dari pihak Selaras ini ya kita sebagai investigator ataupun katakanlah detektif gitu ya melacak keberadaan ini atau gimana? Menurut Pak Kris? Ya kaitannya dengan pelacakan. Nah, biasanya itu kasus-kasus yang pada umumnya ya soal utang piutang atau soal hubungan keluarga suami istri atau anak hilang. Nah, berarti pendekatannya biasanya kita lakukan kalau memang orang nggak ada gitu ya, bukan soal misalnya kita melakukan profiling dulu ya, orang ini siapa sih ya, masih profiling paham lah ya. Jadi nanti kita tahu posisinya. Lalu kita lacak dari posisinya terkait dengan mungkin mobile phone-nya mungkin masih nge-track dan sebagainya. Dari situ kita dari mobile phone bisa Pak ya kita lacak? Tadi. Ya, dari situ kita dari GPS-nya gitu ya. Mungkin juga dari titik terakhirnya, dari alamat terakhirnya, atau kita lakukan interview kepada masyarakat sekitar. Ada banyak cara ya, strategi yang nggak bisa saya sebutin di sini. Namanya juga investigasi. Kira-kira pada intinya cari tahu dulu orang itu ada di mana. Lalu yang kedua biasanya kita lakukan kalau misalnya utang piutang, ada gak dia asetnya gitu ya? Ada gak uang buat balikin? Terakhir kita biasanya kalau udah ketemu semuanya,
ya kita kasih rekomendasi tahapannya selanjutnya ini. Kalau perlu pendampingan untuk penyelesaiannya dengan kepolisian kah, ya kita serahkan kepada penyidik kepolisian untuk ditindaklanjuti soal penculikan kah atau soal utang piutang tadi, ya atau komitmen untuk pembayaran ya kalau perlu diikat dengan notaris. Ya. Gitu. Tapi kita hanya mengumpulkan data ya, tidak menganut tindakan hukum kan Pak ya? Enggak, Ya, semuanya. jadi ada mengumpulkan Betul. bukti-bukti ya. Iya. Ya. Kira-kira begitu. Jadi memang tugas kita lebih pada mensupport tugas daripada pihak kepolisian dan klien masyarakat ya. Intinya untuk penyidikan selanjutnya atau untuk ranah hukumnya, bahkan kepada penggerebekan misalnya atau raid gitu ya. Kasus-kasus untuk brand merek-merek ya, kita hanya penyelidikan ada di mana, udah yang melakukan ya aparat ya untuk melakukan raid tadi. Memang wilayahnya ini ya kepolisian ya itu Pak. Biasanya malah kita gabung dengan kalau kasus-kasus misalnya terkait dengan obat-obat dan itu biasa BPOM juga kita libatkan. Ya tergantung rekomendasi kita yang disampaikan kepada klien. Nah, dari situ mau yang bagaimana ya dari sisi klien, apakah misalnya uang kembali atau permintaan maaf di di surat kabar atau harus dihukum dan seterusnya. Kira-kira gitu Pak Bagus. Ya. Oke, saya sudah kebayang lah Pak tentang investigasi itu apa aja ya kan bidang yang pekerjaan. Saya soalnya teringat filmnya itu Warkop yang tentang detektif swasta itu, detektif swasta itu. Jadi, mengutit-ngutit bawa kamera ini gitu ya Pak ya. Ya kurang lebih mirip itu. Ternyata di Indonesia ada ya kan jasa untuk investigasi gitu kan. Gitu. Oke, saya rasa udah hampir semua secara global udah dijelaskan sama Pak Kris tentang Selaras Akademi Indonesia. Terima kasih Pak Kris sudah menjelaskan. Mungkin lain kali kita akan gali lebih dalam lagi ya, karena ada beberapa saya penasaran dengan keterangan-keterangan tadi, nanti akan kita gali, kita bagikan ke pemirsa ya kan, tips-tips juga tentang security, safety, investigasi dan self defense. Kita akan selalu update, kita selalu buat konten-konten untuk pemirsa ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama Pak Bagus. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sahabat. Selaras Ya, Akademi. terima kasih.